Mintalah api, 6 Februari 2021. Pada saat menyembah, Tuhan berikan Markus 4, perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu salah satu tim bermazmur dan ada pernyataan, karena tiba saatnya banyak gereja tidak dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Banyak yang tidak mengindahkan firman Allah, tapi mereka dinina-bobokan keindahan bumi. Hari-hari ini mereka sudah jauh dari pujian, penyembahan, dan doa. Kasih akan Allah semakin dingin. Mintalah api untuk membakar gerejaku, supaya api roh Allah turun bagi gereja untuk membakar para penyembah yang benar, dan mereka membagikan api kepada jiwa-jiwa. Berdoalah dan ayunkan pedang. Banyak yang bertepuk tangan menyembah Tuhan, tetapi hatinya sangat jauh daripadaku. Tugas dan tanggung jawabmu membawa bangsa ini di hadapanku, mengangkat negeri ini kepada Allah. Karena hanya di dalam doa engkau dapat mengubah segala keadaan. Meskipun banyak manusia menganggap engkau rendah, tetapi Yesus memandang hatimu, karena engkau diberi tanggung jawab untuk bangsa ini. Dengan beban yang kau pikul di atas pundakmu, aku melihat dari tempat maha tinggi. Engkau seperti pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin engkau melihat dunia semakin mengkhawatirkan, tetapi kuasaku akan memberi kemampuan untuk berseru buat bangsa ini, berdoa buat bangsa ini. Ayunkanlah pedangmu untuk melawan musuh-musuhmu. Senjatamu adalah firman yang turun dari sorga, yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Senjatamu bukan dari dunia untuk menghancurkan musuh-musuhmu. Apa yang dikatakan dunia, hai hamba-hambaku, janganlah tawar hati. Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang mengutus engkau, Tuhan yang membukakan rahasia-rahasia ilahi. Segalanya akan digenapi, firman-Nya ya dan amin. Lalu Tuhan memberikan Yesaya 2 ayat 1-5. Saat ini dia katakan, lihat tanda zaman ini. Perhatikanlah semua yang ada dan angkatlah bangsa-bangsa di hadapanku. Bill Gates dan Australia. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 18 ayat 1-20. Ketika dibacakan ada sebuah penglihatan. Ada seorang wanita berjubah sangat panjang, layaknya pakaian ratu. Dia mau meraih bangsa-bangsa. Wajahnya bisa berubah-ubah. Lalu tampak dalam penglihatan Bill Gates berdiri di sebuah bukit memandangi Australia. Dan ketika berdoa untuk hal ini, Tuhan memberikan Yehezkiel 7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang, kesudahannya datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya, malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba, hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku ke atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan akan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertarup, kekerasan bersih maharajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan,
mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Penjaga, watchman. Setelah itu Tuhan memberikan Wahyu 14. Lalu Tuhan memperlihatkan tim doa terkoneksi dengan pendoa-pendoa lainnya. Satu hamba Tuhan seperti orang India dan satu lagi hamba Tuhan wanita di Indonesia. Lalu menumpangkan tangan ke atas peta bangsa-bangsa. Tuhan memberikan tugas, engkau penjaga bumi. Yeskel 3 ayat 17. Ayunkan sabit-sabit yaitu firman Allah. Ketika sedang mengangkat bangsa-bangsa, Tuhan memperlihatkan dua kelompok manusia yang mau mendengarkan firman Tuhan di mana sabit diayunkan. Mereka berjalan naik ke arah sorga menghampiri Tuhan Yesus. Tapi di sisi yang lain yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka sedang mendatangi sebuah meja. Di dahi dan tangannya diberi sebuah tanda. Tampak surga terbuka lebar saat ini. Dia sedang membuka pintu surga atas doa-doa umat pilihannya. Meskipun beban ini tidak semudah yang engkau pikirkan, Yesus Kristus memberikan kekuatan di dalam tubuh dan darahnya. Dan inilah firman Tuhan bagimu yang dipilih Tuhan sebagai penjaga bumi, yaitu di Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Api Tuhan di tahun 2023 sampai 2024 dan goncangan. Lalu Tuhan memperlihatkan gelombang yang sangat besar, warnanya hitam dan terdengar suara dari belahan sebelah utara. Sampai 3 kali Tuhan perlihatkan, lalu Tuhan memberikan Yesaya 16. Lalu Tuhan memperlihatkan di antara tahun 2023 sampai 2024 ada api Tuhan menyala di bangsa ini. Tapi sebelum 2003 sampai 2024, Indonesia diperlihatkan banyak goncangan. Tuhan menunjukkan dalam penglihatan ada roh pembunuhan. Ada manusia bercadar seperti teroris di antara Sulawesi ke pulau kecil Ambon, Pulau Seram. Mereka bergerak dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Lalu Tuhan memberikan Yeremia 47. Yeremia 47, demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari Pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah pedang Tuhan,
Berapa lama lagi engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Kita harus meminta anugerah dan belas kasihan supaya cawan murka terhindar dari bangsa kita. Tuhan memperlihatkan dengan pujian, penyembahan, dan mazmur kita, Tuhan bisa mengadakan segala hal. Seperti tembok Yeriko dihancurkan. Tapi yang Tuhan perlihatkan adalah terhadap bencana yang besar. Tampak lautan dengan ombak raksasa, tapi kata Tuhan, sembah Tuhan di Indonesia, supaya ini tidak terjadi. Kita halangi bencana ini dengan kuasa Tuhan. Tuhan menggerakkan untuk menghardik gelombang, hardik tsunami, hardik badai. Setiap angin berhembuslah dengan tenang. Setiap lempengan-lempengan di bawah tanah berhentilah bergeser. Seperti Tuhan Yesus menghentikan ombak, demikian kami menghentikan ombak yang datang di alam roh dalam nama Yesus. Setelah itu Tuhan memperlihatkan di bangsa kita ada landak raksasa, pembuat kekacauan. Lalu tim berdoa supaya kejahatan mereka dimunculkan ke permukaan dan keadilan dinyatakan atas bangsa ini. Pada saat kita berdoa bagi bangsa-bangsa Indonesia, Tuhan memberikan Yeskiel 37. Lalu Tuhan memberikan Yesaya 49 ayat 1-26.